Baik. Jadi ini ada materi yang saya juga kumpulkan beberapa ada referensi-referensi dari baik di internet maupun beberapa buku. Tapi yang paling terpenting adalah teman-teman jangan ini jadikan sebagai satu-satunya referensi ya. Jadikan ini satu-satunya referensi. Jadi butuh referensi yang lain yang banyak. Kemudian sekali lagi teman-teman sudah harus terpapar dengan jurnal. Ya. Sudah harus dengan jurnal. Saya kira mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang baru. Jurnal itu adalah ekstraksi dari hasil penelitian yang yang dipublikasikan. Jadi teman-teman silakan Anda melihat baca-baca jurnal. Ya. Jurnal penelitian itu ada hasil penelitian orang dimanapun itu juga kelihatan bagaimana metodologinya, bagaimana penyusunan informasi ilmiah dalam bentuk penelitian. Nah, data dan teknik pengumpulan data serta instrumen penelitian ini merupakan hal menurut saya ini salah satu bagian terpenting dari proses melakukan metode penelitian. Ya. Data itu kan kita melakukan metode penelitian itu yang paling terpenting adalah kita mendapatkan data. Ya. Kita mendapatkan data yang baik. Susahnya kita mengajar di seperti ini. Baik, data, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ini merupakan karena yang kita mau lakukan analisis untuk mendapatkan informasi yang ilmiah itu apa yang dianalisis? Ya, itu data. Ya. Jadi sebaik-baik penelitian itu adalah penelitian yang mendapatkan ada data yang harus didapatkan. Ya. Karena itu yang menjadi dasar untuk kita menyelesaikan masalah atau mengambil kebijakan dan sebagainya dari data itu. Dan teknik pengumpulannya itu lebih terpenting lagi. Dan kualitas data yang kita kumpulkan itu sangat tergantung pada bagaimana teknik kita mengumpulkan data dan juga instrumen atau alat ukur yang kita gunakan dalam penelitian. Ya. Jadi kalau teman-teman di masyarakat itu kemudian data yang Anda dapatkan atau informasi yang Anda dapatkan di masyarakat itu tergantung kualitasnya, tergantung pada bagaimana teknik kita mengumpulkan data atau bagaimana cara kita mendapatkan data itu. Itu yang paling penting. Jadi kualitas data itu sangat tergantung pada bagaimana caranya kita mengumpulkannya dan juga alat yang kita gunakan untuk pengumpulan data tersebut. Ya. Jadi saya banyak sekali sampaikan kepada teman-teman bahwa prinsip-prinsip orang ilmiah adalah bagaimana tidak bohong dalam pengambilan data. Ya. Karena data ini menurut saya adalah hal terpenting dalam mengambil keputusan. Saya banyak kali sampaikan, jangankan manusia, Tuhan saja membutuhkan data untuk membuat kebijakan seseorang itu membuat takdirnya apakah dia di neraka atau ke surga. Ya. Jadi si A itu ditentukan dia mau masuk surga atau neraka, Allah itu atau Tuhan Yang Maha Esa itu menentukan mengambil keputusan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh malaikat. Ya. Jadi saking pentingnya data ini, jadi jangan main-main dengan data karena kenapa? Mulai dari data itulah yang kemudian membuat keputusan salah atau keputusan benar itu tergantung pada data yang kita kumpulkan. Ya. Jadi kebenaran dari data tersebut sangat bergantung pada bagaimana cara kita mengumpulkan atau tekniknya dan juga alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, sekali lagi, prinsipnya adalah tidak boleh bohong dengan data. Karena kenapa? Kalau data bohong, maka akan bohong semua, maka akan fatal dalam suatu pengambilan keputusan, maka akan salah dalam melaksanakan intervensi, ya, atau perlakuan terhadap sesuatu, maka tidak menyelesaikan masalah. Karena kenapa? Karena data yang kita kumpulkan itu penuh. Seperti itu prinsip-prinsip data ini. Makanya saya
ketika kita mengumpulkan data ini sangat penting. Nah, teman-teman, mohon kalau ketika menjadi orang-orang yang di apa, menjadi petugas puskesmas, menjadi administrator, menjadi apalagi ada yang di desa, ada SDGs desa ini, pendataan di desa, saya tahu teman-teman Kesmas ini ada yang mengambil bagian di desa menjadi pendata SDGs, itu jangan main-main dengan data. Jadi upayakan semaksimal mungkin didapatkan sejujur-jujurnya data. Ya. Karena data ini yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah dan sampai ke tingkat bawah. Nah, ini jenis-jenis data yang kita mau kumpulkan, jenis-jenis apa saja data yang kita ingin ambil. Saya kira ini sudah banyak juga mungkin mudah-mudahan disampaikan dari Pak Dr. Anang. Ada data primer dan ada data sekunder yang berdasarkan sumbernya, data primer dan data sekunder. Ada yang diambil, nanti kita lihat yang diambil langsung dengan ada yang kita cuma ambil secara dokumen. Kemudian berdasarkan sifatnya, data itu ada data yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Ya. Nah, jadi kita lihat kualitatif seperti apa dan kuantitatif itu seperti apa. Nah, ada juga jenis data yang didasarkan pada proses atau cara mendapatkannya. Ada data diskrit, ada data kontinu. Data diskrit, data kontinu. Kita lihat seperti apa itu. Kemudian ada jenis data yang berdasarkan skala pengukuran, ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan ini saya kira ini sudah ada di statistik Anda sudah pernah dapatkan ya, skala-skala ini, jenis-jenis data dan sebagainya. Saya kira ini sudah mudah-mudahan tidak dilupa ini. Karena prinsip kita jangan Anda yang lain boleh Anda lupa. Nah, tapi yang secara prinsip kita sebagai orang ilmiah jangan dilupa. Nah, karena itu yang akan menjadi dasar pijakan kita dalam melaksanakan aktivitas kita. Nah, ini data primer ya. Oke, data primer, data yang dikumpulkan atau yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Nah, ini data primer atau sumber datanya adalah misalnya kita mau wawancarai, kita mau dapatkan data ibu hamil. Ya. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Ya. Boleh. Iya. Saya di rumah. Oh, sama-sama ke sana. Oh, oke. Siap. Oke. Boleh. Oke, siap. Jangan kita. Yuk. Ya. Oke. Data primer, ya. Data primer itu yang misalnya kita mau peroleh data tentang ibu hamil ini dia periksa kemana, ya, kemudian sudah berapa lama, kemudian bagaimana apa saja yang kita mau kumpulkan dari tersebut, maka kita langsung pada sumber datanya. Sumber datanya itu ya data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Ya, untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data ada observasi, wawancara, ada namanya FGD, fokus grup diskusi atau diskusi kelompok terarah, atau baik melalui kuesioner. Ya, jadi saya pikir ini bukan hal yang sulit untuk dipahami. Data primer adalah data yang langsung didapatkan dari siapa sasaran kita untuk mencari data tersebut. Ya, yang data up to date sebenarnya dan data yang langsung dari sumber. Saya di data primer. Kemudian data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua, data sekunder dapat diperoleh dari sumber BPS, sumber website,
sumber buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Ini data sekunder. Yang ada laporan dari puskesmas, ini akan ada data sekunder. Anda cross-check data ini, data primer, disesuaikan data sekunder, data ya. Pokoknya data yang diperoleh dari tangan kedua, istilahnya orang yang ambil data primer, kemudian kita mengambil laporannya, itu data sekunder. Ya. Ada data, ambil data-data di puskesmas, Anda kemana-mana, ambil data, baca buku, baca jurnal, baca apa, dan sebagainya, itu disebut data sekunder, karena Anda sudah menjadi orang kedua, ketiga, dan sebagainya dari informasi yang diberikan atau data tersebut. Nah, data kualitatif ini juga berdasarkan jenisnya ya. Tadi ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Jadi metodologi penelitian ini akan tergabung di dalamnya nanti ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Nah, jadi ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif, dan sekarang ini menjadi kombinasi yang sangat baik ketika mendapatkan suatu informasi yang ilmiah, itu metodologi dipadukan atau dikorelasi digabungkan atau di mix, ya, mix method istilahnya, mix method atau metode mix yang antara kualitatif dan kuantitatif. Data yang dibentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Ya, jadi kalau teman-teman pernah baca jurnal, coba mohon dibaca-baca jurnal yang atau skripsi teman-teman atau kakak tingkat kalian yang ada di perpustakaan, itu coba lihat bentuk dari data-data yang bersifat kualitatif. Itu hampir tidak ada data-data yang berbentuk angka. Semua adalah kata-kata, narasi, deskripsi dari suatu hasil penelitian. Ya. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi FGD, observasi, yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau transkrip wawancara atau transkrip data kualitatif. Bentuk lain data kualitatif pada gambar yang diperoleh melalui fotomotor atau rekaman video. Jadi sekarang ini orang ketika mau melengkapi suatu kebenaran, biasanya bukan hanya data secara kuantitatif, tetapi data kualitatif itu sangat diperlukan. Misalnya ada rekaman video, ada rekaman suara, ada gambar yang diperoleh dari bukti-bukti atau data-data hal tersebut. Nah, misalnya kita mau observasi, kita mau bilang bahwa wawancara terkait dengan jamban sehat. Nah, dia bilang jamban sehat, tetapi sehat dan tidak sehatnya itu bisa dibuktikan secara kualitatif melalui potret atau gambar atau video bahwa bagaimana kualitas atau bagaimana dari sehat tidaknya suatu misalnya jamban, spal dan sebagainya, sarana sanitasi. Itu data kualitatif. Jadi intinya bukan berbentuk angka, tetapi berbentuk kata. Nah, ini data kuantitatif yang saya kira teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah punya dasar juga. Data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Yang diolah biasanya di SPSS, itu kan Anda bisa lihat. Jadi mengeluarkan dalam bentuk presentasi, berapa distribusi frekuensi, berapa presentasi, dan berapa cakupan, berapa prevalensi. Nah, itu data-data bersifat kuantitatif, ya. Misalnya berapa persen, 100%, sekian persen, nah itu berapa angkanya absolutnya, berapa angka persentasenya, itu semua ada data-data yang bersifat kuantitatif atau angka-angka, ya, berapa. Itu yang perlu teman-teman. Nah, ini data diskrit, ya. Data berbentuk angka bilangan diperoleh dengan cara membilang. Contoh data diskrit ada jumlah sekolah, misalnya jumlah sekolah sekian, jumlah siswa sekian, jumlah laki-laki sekian. Nah, itu data diskrit. Nah, ini data kontinum, data berbentuk angka yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Jadi kita ukur kemudian untuk mendapatkan data itu. Bilangan bulat dan pecahan tergantung dari skala pengukuran yang kita gunakan. Ini tinggi badan, IQ, suhu udara, dan sebagainya. Saya kira ini berdasarkan skala, ya, skala nominal. Saya kira ini sudah Anda dapatkan ini. Saya tidak perlu kita. Ini contohnya, ya. Nanti saya sebar juga
Jadi skala min ini contoh dari skala nominal, ya, perempuan, pekerjaan, bukan golongan. Kemudian ada skala data yang bersifat ordinal, skala yang menunjukkan tingkatan-tingkatan, ranking urutan ada batas. Ini contohnya. Kalau tingkat pendidikan ada SD, SMP, kalau pendapatan ada tinggi, sedang rendah, sikap ada yang ragu-ragu, tidak setuju dan sebagainya. Ada tingkatan-tingkatan. Ya. Itu data ordinal. Kemudian interval, ya, interval ini yang skala kontinu membatasi variasi nilai dengan, jadi ini contohnya skala interval suhu 36 derajat Celcius, lebih panas daripada suhu 24, jadi ada interval-interval suhu. Tulisnya seperti itu. Tingkat kecerdasan pun interval, ya, jarak interval. Kemudian skala rasio, rasio tinggi badan, ya, ini mempunyai selisih tinggi badan yang 120 ini. Saya kira kemudian berat badan ini skala-skala jenis-jenis data yang rasio. Jenis-jenis data Anda sudah dapat di statistik. Sudah dapat ya di statistik terkait dengan jenis-jenis data ya? Halo? Sudah dengar suara? Sudah pernah dapat jenis-jenis data di biostatistik atau di kemarin-kemarin pertemuan sebelumnya? Suara saya masih jelas? Halo? Halo? Masih Pak, masih Pak. Oh masih. Makanya tiada respon. Saya kira satu suara sudah kedengaran. Oke. Nah ini yang paling penting adalah teknik bagaimana kita mengumpulkan data dan instrumen apa yang kita gunakan. Nah ini tekniknya. Jadi data itu yang saya bilang tadi jenis-jenis data ataupun meskipun bagian-bagian data, yang terpenting adalah bagaimana teknik kita mengumpulkan data. Jadi kualitas data itu sangat tergantung pada teknik kita mengumpulkannya. Kalau kita tekniknya tidak pas atau tekniknya tidak bagus dalam pengumpulan data, maka kualitas data juga yang kita peroleh juga tidak maksimal. Itu prinsipnya. Jadi kita melakukan suatu pengumpulan data, tetapi tekniknya yang keliru atau tidak pas, tidak cocok dengan tekniknya dari data yang jenis data yang kita kumpulkan, kemudian teknik pengumpulannya tidak sesuai dengan jenis data apa yang kita mau peroleh, maka itu juga tidak mendapatkan data yang bagus. Misalnya jenis datanya adalah kualitatif, tapi kita melakukan teknik pengumpulan datanya pengukuran. Nah, itu juga tidak pas, ya, pengukuran. Masa kita mengambil data kualitatif, misalnya berapa Bapak punya pendapatan, kenapa tidak ke puskesmas, kenapa tidak memeriksakan kehamilannya di petugas kesehatan, terus kita bawa timbangan, ya. Kita bawa dacin, kita bawa ini kan tidak pas itu pengukuran. Bukan itu yang diukur. Jadi teknik pengumpulan data itu sangatlah penting untuk mendapatkan kualitas data yang baik yang kita inginkan. Sehingga data yang baik itu akan menjadi hal yang terpenting dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada teknik yang pertama, teknik observasi. Jadi teman-teman juga yang puskesmas, juga nanti perhatikan, apalagi misalnya yang terkait dengan, apalagi sekarang ini lagi data stunting, lagi menjadi prioritas nasional,
Data stunting mendapat prioritas nasional, makanya teknik pengukurannya harus betul-betul. Nanti kita lihat juga alat ukur yang digunakan betul-betul. Apalagi misalnya diperlukan data yang dipakai sekarang untuk menilai data stunting di berbagai daerah adalah EPPGM, ya. Nah, itu data PPGM itu bagi orang puskesmas bukan hal yang baru, namun itu sangat penting. Nah, jadi sangat tergantung pada teknik pengumpulan datanya juga. Jadi kita menentukan apalagi mengukur pemantauan status gizi atau pengukuran status gizi di masyarakat bayi atau balita sangat tergantung pada bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut, cara pengukurannya. Nah, jadi jangan main-main dengan teknik pengumpulan data, karena salah teknik maka kita akan salah informasi dan salah data, dan data itu ketika dikirim dianggap ini sudah valid, padahal nyatanya di lapangan kita keliru dalam menentukan atau pengumpulan datanya itu keliru. Atau ya sudahlah, kasih sama dengan data yang kemarin, kasih sama saya dengan data yang tahun lalu. Ini kan banyak yang terjadi di praktisi-praktisi kesehatan kita, yang apalagi misalnya tukin belum cair atau belum ada terlambat ini, belum ada dananya, maka itu akan mempengaruhi sikap kita dalam proses-proses pengumpulan data. Dan itu saya mengharapkan prinsip-prinsip kinerja kita mudah-mudahan berubah, meskipun ada hal-hal yang mempengaruhi secara psikologis kita, misalnya tidak ada dananya, belum ada dananya, belum ada gaji, belum ada tunjangan dan sebagainya, terus mempengaruhi kualitas kita dalam pengumpulan data. Ini di lapangan ini sangat-sangat banyak kita temukan di lapangan seperti itu. Sudahlah, tidak dipakai uang jalan juga, tidak ada DP ini, tidak ada DP ini dan sebagainya, maka data itu hanya dikumpulkan melalui di atas meja. Sudah, samakan saja dengan tahun lalu, samakan dengan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, sebagainya. Kumpulkan. Tapi kalau saya berpesan teman-teman FKM, semoga hal-hal yang begitu tidak mempengaruhi integritas kita, ya, integritas kita dalam proses-proses seperti itu, karena ini hal yang sangat. Tapi apapun itu adalah keputusan teman-teman sekalian. Lagi yang nanti yang reguler, kalau mau kerja di puskesmas, kerja di tempat-tempat ini, integritas yang seperti ini harus selalu dikuatkan. Nah. Observasi, nanti kita lihat satu-satu ya, teknik observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Jadi kita mengobservasi. Jadi petugas kesehatan, petugas kesehatan sebenarnya di desa itu, ada misalnya teman-teman nanti petugas puskesmas, itu mohon prinsip-prinsip kita sebagai orang ilmiah itu mengobservasi kejadian-kejadian di masyarakat itu harus betul-betul kita lihat. Ya, jangan-jangan masyarakat menganggap suatu perilaku yang mereka sering lakukan itu merupakan suatu perilaku yang biasa-biasa saja, tetapi bagi kita orang kesehatan masyarakat itu adalah hal yang luar biasa yang bisa berdampak pada kesehatan. Misalnya, orang sering buang sampah, apalagi yang daerah pesisir pantai, orang buang sampah di laut. Ya. Biasa terjadi di beberapa daerah atau di kampung-kampung yang dekat-dekat pesisir pantai, buang. Dan mereka tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa bahwa ini berbahaya, ini apa. Nah, tapi kalau kita petugas kesehatan itu mengobservasi, melihat tiap hari, bahkan mengikuti bahwa itu adalah hal yang biasa saja, ada yang keliru sebenarnya, ya, dari teman-teman sekalian. Ada yang keliru dari situ. Nah, sehingga prinsip-prinsip observasi ini yang harus teman-teman melihat, mengamati atau bahkan mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi itu, apalagi yang berkaitan dengan perilaku kesehatan atau berkaitan dengan kesehatan, itu kita harus melakukan observasi. Nah, apalagi dalam proses penelitian, maka ini melakukan observasi sangat penting. Ya, karena data yang objektif, data yang benar-benar yang fakta di lapangan itu ini teknik observasi sangat penting untuk melihat hal yang sebenarnya yang terjadi di lapangan seperti apa. Ya. Jangan Anda bilang katanya,
kemudian tiba-tiba katanya Anda percaya, katanya ini, katanya ini. Nah, ini yang jangan dipakai. Ya. Penelitian atau pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Nah, ini apalagi yang terkait dengan kesehatan masyarakat, coba kita lihat di sana. Mereka gunakan air apa, jenis sumber airnya, mereka perilaku BAB-nya di mana, mereka nggak punya air bersih atau tidak di sana. Nah, kemudian mereka punya spa di sana atau tidak, observasi. Bagaimana perilaku mereka ketika bersalin, ketika melahirkan, ketika kehamilan, bagaimana perilaku mereka, bagaimana perilaku mereka dalam melaksanakan ASI eksklusif, bagaimana perilaku mereka ketika melakukan perawatan pasca persalinan. Itu semua adalah hal-hal yang bisa diobservasi sebenarnya. Ya, baik. Jadi itu ya teknik observasi. Bagaimana kita melihat secara langsung melalui pengamatan kita, melalui panca indera kita lihat, kita dengar, kita memperhatikan, ya, mengobservasi. Jadi beda teknik observasi dengan teknik melihat. Kalau melihat berarti hanya sepintas saja. Ini melalui pengamatan, diamati, ya. Melihat dengan seksama, itu diperhatikan, lihat apa yang terjadi. Nah, ini penting bagi teman-teman orang kesehatan masyarakat untuk melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Misalnya kita observasi orang-orang sekarang ini masa pandemi ini sudah mulai prokesnya sudah mulai menurun, ya mungkin karena bosan atau karena apa. Mereka di jalan ketika kalau pakai masker atau apa di tempat-tempat umum, kecuali ada hal-hal yang misalnya ada petugas dan sebagainya baru. Kemudian kalau tidak ada ya mereka cuek saja. Nah, ini kita amati seperti itu. Sekarang penurunannya prokes mulai menurun, ya. Prokesnya sudah kita melihat seperti itu. Orang bosan dan sebagainya, orang tempat-tempat cuci tangan sudah tidak ada airnya, kemudian orang pakai masker juga, apalagi yang disebut dengan cara jaga jarak itu sudah mulai tidak diperhatikan. Nah, ini observasi, ada observasi langsung, ada observasi yang tidak langsung. Observasi yang dilakukan mana observernya berada pada objek yang diselidiki. Jadi observasi langsung berarti kita langsung masuk ke objeknya atau ke masyarakat yang ingin kita observasi. Ya, kita tinggal dengan mereka, kita lihat situasinya setiap hari, ya, kita langsung. Nah, observasi tidak langsung, observasi dilakukan pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide atau foto. Jadi kita mengobservasinya itu misalnya orang melakukan rekaman, orang melakukan foto atau video dari proses yang terjadi peristiwa di lapangan, kemudian kita mengamatinya atau kita mengobservasinya, itu tidak secara langsung. Misalnya kita melihat sesuatu kejadian, itu misalnya melalui CCTV, maka kita memperhatikan observasinya, diamati bagus-bagus apa yang terjadi. Ya. Tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa. Jadi peristiwa yang sudah mendahului, kita hanya melihat itu dalam bentuk film, rekaman, video, foto, dan sebagainya. Nah, itu observasi tidak langsung. Observasi langsung, yang tadi kita langsung di tempat peristiwa itu terjadi, atau di masyarakat. Bisa dimengerti ya? Sampai di sini bisa? Atau sudah tidur ini? Sudah ada orang-orang ini? Bisa, Pak. Masih, bisa. Bisa, Pak. Nah, ini penting. Kenapa? Karena teman-teman ini nanti menjadi orang tenaga kesehatan itu punya prinsip-prinsip observasi yang baik. Nah, ini kemudian menurut Friedenreich, observasi diklasifikasikan ada observasi partisipasi, ada observasi saja, ada observasi terbatas, dan ada partisipasi terbatas. Ini dari satu-satu. Ada observasi partisipan, suatu proses observasi bagian dalam dilakukan oleh observer atau orang yang mengamati, orang yang melakukan observasi, dengan mengikuti, mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang observasi. Jadi, biasanya orang meneliti yang budaya terkait dengan kebudayaan apa semua, mereka ikut terlibat langsung di dalam.
ya, meneliti di dalam, tinggal dengan mereka. Misalnya ada ilmuwan siapa di Maria ya, dari Australia kalau nggak salah, waktu itu dia meneliti tentang dapat PI. siapa ini? Panas sekali ini. Apa? Dimatikan dulu mikrofonnya, siapa yang saya lupa juga. Kenapa? Widi, oh iya. Ya, observasi partisipan atau pengobservasi atau orang yang melakukan observasi terlibat langsung dalam proses pengumpulan data atau dalam proses suatu peristiwa. Jadi ada seorang peneliti di Australia, kalau salah di Maria, itu yang meneliti kualitatif di suku pedalaman Papua. Maka dia di dalam ikut juga hidup di sana, mengamati bagaimana perilakunya dan sebagainya. Itu observasi yang partisipan. Jadi observer atau pengambil data melalui observasi itu dia turut tinggal di dalam, kemudian melihat perilaku mereka setiap hari, apa yang mereka lakukan setiap saat, dia memperhatikan apa yang terjadi dalam suatu komunitas atau tempat lokasi penelitian atau sumber data yang ingin diperoleh. Nah, kemudian ada observasi non-partisipan, observer atau peneliti atau orang yang melakukan observasi tidak ikut dalam kehidupan orang observasi secara terpisah berkedudukan pelaku pengamat sebagai pelaku pengamat. Jadi dia tidak tinggal langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan data ini. Jadi itu teknik observasi. Ya. Kemudian observasi sistematis, observasi diselenggarakan dengan menentukan secara sistematis faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan metode. Jadi kita sudah menentukan punya pedoman sendiri apa yang mau diobservasi ini. Beda dengan tadi observasi partisipan, apapun yang terjadi di masyarakat kita list dulu, nanti urusan di sistematisnya atau urutan-urutannya nanti belakangan. Yang penting kita lihat dulu urutan-urutan peristiwa. Tapi kalau di sini kita observasi sistematis, kita sudah menyusun apa-apa yang akan kita observasi, ya, sistematis, secara merunut, ya, sistematis. Kemudian observasi non sistematis itu tanpa mempersiapkan atau membatasi kerangka yang akan diamati. Keterbatasan observasi. Nah, tentu ada keterbatasan teknik pengumpulan data ini adalah sangat tergantung pada kemampuan pengamat untuk mengingat atau mencatat, ya, atau apalagi kelemahan dalam pencatatan. Nah, ini ketika kita mengamati baru tidak bawa buku, tidak bawa catatan lapangan dan sebagainya. Nah, ini biasanya lupa atau tidak bawa dokumentasi lapangan dan sebagainya, maka itu akan kita pasti lupa apa yang terjadi. Observasi, banyak kejadian yang sulit diobservasi, terutama yang menyangkut kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Ini juga apabila kita mengobservasi hal-hal yang sifat private, itu pasti tidak akan kita ketemu, atau bahkan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan teknik yang lebih intensif lagi dalam mengamati observasi. Sering ditemui observer atau yang bertingkah laku baik karena tahu diobservasi, atau sering kita temui bahwa kita disadari bahwa kita akan si orang yang diwawancarai atau orang yang diobservasi itu tahu bahwa dia akan diamati, maka dia akan tidak sepenuhnya seperti apa yang terjadi biasanya, ya. Apa yang terjadi sebenarnya itu biasanya ditutupi. Nah, itu kalau dia tahu bahwa dia akan diteliti atau diobservasi atau dia diamati, dia biasanya berubah perilakunya dari yang kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ini keterbatasan observasi. Apalagi keterbatasan, ya, biasanya yang begini-begini, misalnya dari intelijen. Nah, itu kan orang-orang yang diam-diam, kemudian memasuki wilayah itu, mengetahui dan sebagainya, yang bersifat partisipan, langsung ke dalam.
banyak gejala yang hanya dapat diamati dalam kondisi lingkungan tertentu, sehingga kalau terjadi gangguan yang tiba-tiba, observasi tidak dapat dilanjutkan. Nah, ini kondisi-kondisi di lapangan ini jarang bisa diprediksi. Jarang bisa diprediksi jika kita mau melakukan pengamatan observasi. Itu ya teknik pengambilan pengumpulan data dengan observasi. Ini kelebihannya, banyak gejala yang hanya dapat sedikit dengan observasi sehingga hasilnya akurat atau sulit dibantah. Jadi memang hal yang paling penting dalam proses pengumpulan data untuk mendapatkan fakta data yang sebenarnya harus kita observasi, harus kita turun langsung. Ya, karena itu adalah hasil yang akurat kita bisa lihat kelebihan-kelebihan observasi. Jadi kalau Anda membuktikan suatu informasi yang sebenarnya, maka teknik yang paling bagus atau lengkap adalah Anda observasi. Apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan? Apa sesungguhnya yang terjadi di tempat itu? Nah, observasi. Kemudian kelebihannya, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi, misalnya karena responden terlalu sibuk. Nah ini, karena apalagi kita mau mengamati petani, kita mengamati orang yang punya pekerjaan yang sudah teragendakan, yang sudah terjadwal, maka sulit sekali kita mau. Sehingga observasi itulah hal yang paling mudah, paling penting atau paling mudah kita bisa lakukan bagi orang-orang yang bersedia diobservasi tapi tidak bersedia karena sibuk waktu, tidak punya waktu dan sebagainya. Ya, kita observasi saja. Kemudian kelebihannya, kejadian yang serempak dapat diamati dan dicatat secara serempak pula dengan memperbanyak observasi. Ya. Jadi kalau kita mau mengamati sesuatu, maka semakin banyak pengamat, ya, semakin banyak pula informasi yang didapatkan secara serempak atau secara bersamaan. Ya. Misalnya kemarin untuk menentukan satu Syawal atau menentukan satu Ramadan, itu kan di beberapa titik di Indonesia dilakukan pengamatan melalui teleskop, ya, itu dilakukan secara serempak, ya, dilakukan observasi, ya, seperti itu, dalam mengambil data supaya ditentukan kapan ini dan sebagainya. Kemudian kelebihannya, banyak kejadian yang dipandang kecil dan tidak ditangkap dengan pengumpulan data yang lain. Jadi data yang diperoleh dengan observasi itu biasanya hal-hal kecil itu bisa kita lihat observasi ketimbang kita menggunakan teknik-teknik yang lain. Ya, pengumpulan data. Di observasi itu kalau menurut saya dan dari beberapa referensi bahwa teknik observasi inilah yang paling baik. Memang kelemahannya membutuhkan waktu yang lama. Misalnya ada dari sisi pembiayaan yang besar karena kita harus tinggal di sana, kita harus membutuhkan biaya hidup dan sebagainya kalau kita mengobservasi secara partisipan, ya, di sana. Tapi datanya akurat karena kita langsung di lapangan, kemudian kita tinggal di sana, kita ketahui apa yang terjadi. Ini sasaran observasi pelaku. Siapa yang kita mau lakukan observasi, tempat di mana kegiatan itu terjadi, kegiatan apa yang terjadi, kemudian alat atau benda apa yang digunakan saat itu, kemudian kapan terjadinya itu, peristiwa apa yang terjadi, tujuan dari mereka lakukan perilaku tersebut atau peristiwa itu dilakukan tujuannya apa, kemudian perasaan saat melakukan itu seperti apa, itu sasaran observasi. Jadi kita bisa melihat suatu kondisi masyarakat atau tempat dilakukan observasi itu sasarannya seperti itu. Nah ini kemudian teknik komunikasi, tadi teknik observasi, teknik komunikasi. Teknik pengumpulan data berupa komunikasi langsung, ya, atau interview atau wawancara. Ini juga sangat penting untuk kita lakukan untuk mengumpulkan. Dan ini yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian. Ya, dalam penelitian. Ada interview, komunikasi langsung, ada komunikasi yang tidak langsung, atau melalui kuesioner atau angket, disuruh isinya. Wawancara. Nah ini wawancara ini sangat penting dan kualitas dari hasil wawancara itu sangat dipengaruhi oleh kualitas pewawancara atau peneliti.
apalagi penelitian-penelitian yang bersifat kualitatif, ini ya saya ingatkan sekali lagi, penelitian yang bersifat kualitatif atau penelitian yang kita ingin wawancarai seorang narasumber atau informan atau responden atau orang yang ingin kita wawancarai itu, wawancara yang baik atau kualitas dari hasil wawancara atau data yang kita kumpulkan secara dengan wawancara sangatlah bergantung pada kualitas atau kapasitas, kapabilitas, kemampuan dari pewawancara. Ya, ini yang harus prinsip yang harus. Jadi jangan-jangan data yang kita kumpulkan dalam wawancara Anda bilang masyarakat ini begini. Padahal kita hanya menyalahkan masyarakat, tapi justru ternyata kita sebagai petugas kesehatan wawancaranya itu tidak maksimal, tidak punya kemampuan untuk menggali informasi dengan wawancara. Ini juga merupakan hal yang harus kita perhatikan. Ya, jangan-jangan kita menyampaikan kita mendapatkan informasi itu karena teknik wawancaranya tidak baik, kita menyimpulkan bahwa masyarakat itu begini, masyarakat kepala batu, masyarakat tidak mau diatur, ke masyarakat begini. Padahal penguasaan kita dalam proses mewawancarai masyarakat, mewawancarai kapasitas kita, teknik kita wawancarai dan sebagainya, itu yang tidak maksimal dalam mengumpulkan data. Ya, jadi sekali-sekali evaluasi dirilah kita bagi petugas kesehatan, ya, untuk melihat perbaikan-perbaikan yang kita lakukan bagi institusi kesehatan kita. Nah, ini wawancara suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan kepada orang lain atau kepada sasaran yang ingin kita wawancarai. Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula melalui tatap muka. Nah, ini saya kira ya tidak sulit. Wawancara, saya kira teman-teman juga waktu yang angkatan ini kemarin waktu mengumpulkan data di PBL data sekunder ya, jadi agak kurang ketika mengaplikasikan proses wawancara ini, karena kalau PBL yang kemarin sebelum masa pandemi itu dilakukan secara data primer, kemudian dilakukan dengan wawancara dan juga observasi, sehingga pengalaman-pengalaman itu. Dan saya kira PBL 1 dan 2 kemarin dilakukan itu, Anda sudah punya pengalaman untuk mewawancarai, Anda sudah punya pengalaman untuk mengobservasi. Saya kira itu teorinya baru Anda dapatkan sekarang, tetapi prakteknya Anda sudah dapatkan kemarin di lapangan. Ya, jadi sehingga tidak susah untuk memahami karena Anda sudah pernah lakukan ini. Ya, karena sesuatu yang gampang dipahami adalah sesuatu yang sudah pernah kita lakukan. Itu adalah hal yang paling gampang untuk dipahami. Ya, teman-teman, kalau memahami sesuatu, maka kalau saya lihat, saya tahu, saya dengar, biasanya saya lupa. Tapi kalau saya lakukan, pasti saya mengerti. Itu prinsipnya. Jadi kalau Anda lakukan, pasti Anda mengerti. Karena prinsip-prinsip dari apa yang kita sudah lakukan itu akan tersimpan menjadi memori kita di dalam kepala kita, dalam isi otak kita. Kemudian ketika kita mendapatkan informasi yang ada di kepala kita, yang sudah pernah ada di kepala kita, maka proses integrasinya cepat. Ya. Proses pemahamannya cepat. Kenapa? Karena sudah ada informasi awal dalam kepala kita. Sehingga kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kalau itu sudah pernah ada di dalam kepala kita, maka itu akan cepat untuk kita kenal. Ya. Seperti itu. Ini wawancara ya. Jadi tapi yang sering banyak dan sering lazim digunakan orang itu adalah teknik wawancara memang. Ya. Berbagai penelitian karena yang pertama beberapa kelebihan, informasi juga tidak kalah akuratnya ya. Tetapi waktunya agak sedikit singkat ketimbang observasi. Ya. Observasi membutuhkan waktu yang lama, kalau wawancara tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi juga informasinya juga tidak kalah kevalitannya. Wawancara terstruktur, pertanyaan alternatif jawaban sudah ditetapkan dahulu, jawaban lebih mudah dikelompokkan dan analisis. Jadi kita wawancara terstruktur itu kita sudah punya panduan. Yang ini yang saya tanyakan, ini dulu, baru kemudian ini, dan sebagainya. Itu wawancara terstruktur. Nah,
Tapi kalau wawancara tidak terstruktur, itu terserah dia mau cerita apa saja terserah. Ya, disesuaikan dengan suasana. Jadi dia bersifat informal, dia tidak formal. Jadi kita tanya-tanya di mana saja kita mau bertanya, dan kemudian dari awal apa saja kejadian itu kemudian kita tanya-tanya terus ya. Jadi teknik probing itu formal namanya. Kalau dalam buku kualitatif kita mau wawancari seseorang, ada teknik yang terstruktur, yang tidak terstruktur, itu biasanya kita bagaimana kabar ini. Jadi awal dari percakapan itu tidak dibatasi. Mulai dari ini dulu, dari ini dulu, tidak dibatasi. Jadi apa saja kalau tidak terstruktur seperti itu, bersifat informal, luas, disesuaikan dengan sudut dan suasana. Jadi suasananya tidak formal, misalnya di kebun, di warkop, ya, di mana itu wawancara tidak terstruktur. Nah, jadi kita bertanya, santai saja kita berwawancarai seperti itu wawancara yang tak terstruktur. Nanti hasil wawancaranya itu kita yang pilah-pilah. Nah, nanti dalam teknik pengolahan data mungkin Bu Erni akan nanti akan menyampaikan teknik pengolahan data. Jadi data yang dikumpulkan baik dari observasi, wawancara, dan sebagainya akan dikumpulkan. Setelah terkumpul baru diolah data itu, nanti pengolahannya dan sebagainya. Nah, angket atau kuesioner, alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis dijawab secara tertulis oleh responden. Jadi biasanya angket atau kuesioner itu kita yang teman-teman kemarin waktu PBL tinggal di sana, kemudian diisi sendiri oleh masyarakat, diisi sendiri oleh responden. Nah, itu biasa disebut dengan angket atau biasanya kuesioner. Biasanya juga kuesioner itu disertai dengan wawancara. Ada wawancara yang terstruktur, yaitu kita punya kuesioner yang kita wawancarai. Tapi biasanya kalau angket itu kan cuma disebar begitu saja. Kalau angket itu disampaikan kepada responden, kemudian responden mengisinya dengan kemudian dikembalikan, itu angket biasanya. Ya, angket atau kuesioner, dan dijawab sendiri oleh orang yang atau responden. Itu pengumpulan data melalui angket. Nah, itu masing-masing teknik pengumpulan ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau tadi observasi ya kelebihan tadi, kekurangannya ada, wawancara kelebihan kekurangannya ada. Nah, ini angket juga kelebihan kekurangannya. Kelebihannya apa? Waktunya cepat. Ya, waktunya cepat, kemudian dalam waktu yang cepat mengumpulkan data yang banyak. Misalnya kita kuesionernya dalam bentuk kuesioner online. Nah, itu sangat cepat. Ya, hari ini kita sebarkan di rumah, kita sebar ke sosmed atau kemana, ke WA, WhatsApp grup. Maka saat itu juga mungkin beberapa menit menunggu sudah ada respon, sudah ada hasilnya. Ya, ini. Nah, kekurangannya adalah dalam pengisiannya, misalnya mengukur pengetahuan, belum sebenar-benarnya mengukur pengetahuan, kan bisa saja dia menyontek dari Google, dia menyontek dari buku dan sebagainya dalam mengisi kuesioner tersebut atau angket tersebut. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Silakan memilih teknik pengumpulan data apa yang kita gunakan, tergantung pada kelebihan dan kekurangan pertimbangannya masing-masing oleh Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian dalam melakukan penelitian. Nah, ini ada beberapa klasifikasi kuesioner, nanti dilihatlah apa yang tertutup, ada klasifikasi, ada pertanyaan-pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup, ya, ada kuesioner tertutup, ada kombinasi yang terstruktur, tidak terstruktur, kemudian ada kuesioner semi terbuka, ya, kuesioner yang memberikan kebebasan untuk menjawab selain dari alternatif jawaban yang sudah tersedia. Ada ini. Jadi kuesioner-kuesionernya ada sudah ada opsi-opsi A, B, C, D, kemudian E itu lainnya, misalnya itu terbuka, semi terbuka, atau jelaskan dan ini kenapa, mengapa, nah itu seperti itu. Nanti kalau Anda coba baca-baca lah penelitian-penelitian, kemudian lihat teknik kuesioner. Nah, dalam proses pengumpulan data, ada hal-hal yang terkait dengan pengukuran-pengukuran ini di lapangan. Nah, teknik tadi ada teknik pengukuran.
Untuk mengumpulkan data, ada yang dikumpulkan secara observasi, kemudian wawancara, ada angket, ada juga teknik pengukuran. Misalnya tadi yang terkait dengan data-data yang skala-skala nominal, ordinal, dan skala dan sebagainya yang berupa angka-angka, itu biasanya kita lakukan pengukuran. Ya. Dan kalau kita melakukan pengukuran atau mendapatkan informasi tentang tinggi badan dan berat badan, kan tidak mungkin mewawancarai. Ya. Nah, biasanya dilakukan pengukuran. Atau mungkin Anda mau observasi dia punya tinggi badan, Anda mau observasi dia punya berat badan, ya boleh kalau berat badan atau tinggi badan diobservasi, tapi tidak bisa mendapatkan data yang berupa angka-angka berapa tinggi badannya. Ya. Nah, itu hanya bisa didapatkan melalui teknik-teknik pengukuran. Ya. Nah, ini ada beberapa tes, ya. Tes. Ini pengukuran. Misalnya contohnya tes lisan, tes tertulis. Ya. Nah, ini untuk jenis tes. Ada tes lisan, ada orang yang soalnya menjawab secara tes lisan, ya. Tanya jawab. Nah, tes tertulis ada isi, objektif, benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, jawaban singkat, dan sebagainya. Ini jenis-jenis tes untuk mengetahui seberapa besar misalnya pengetahuannya, seberapa besar pemahamannya terkait dengan. Nah, ini juga ada alat-alat ukur, ya, tes psikologis, tes prestasi, tes intelijensi. Nanti Anda baca saja inilah. Nah, ada teknik proyektif. Ukuran dilakukan dengan meminta seseorang memberikan respon kepada suatu stimulus yang bermakna ganda atau tak tersusun. Disebut proyeksi karena seseorang diharapkan memproyeksikan kebutuhan. Nah, teknik proyeksi dia apa harapannya, bagaimana ke depan ini seperti ini. Nah, itu adalah tes-tes proyektif yang misalnya apa yang dibutuhkan 10 tahun ke depan, bagaimana visinya ke depan, itu adalah tes-tes teknik mewawancarai secara proyektif. Nah, teknik dokumenter, cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis di arsip, termasuk buku, teori, dan pendapatan dalil hukum. Nah, teknik dokumenter ini biasanya kita mengambil buku atau arsip-arsip, kemudian kita mendokumentasikannya misalnya kita menyusunnya, mengumpulkan data-data. Melalui ini kan biasanya sudah dalam teknik pengumpulan data secara sekunder, ya. Data sekunder dengan buku, teori, pendapat, dan sebagainya kita kumpulkan untuk teknik dokumenter ini untuk pengumpulan data-data yang bersifat sekunder. Merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif karena pembuktian hipotesis diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat dan teori. Nah, ini juga bisa dilakukan pengumpulan data bagi peneliti-peneliti kualitatif, ada teori, ada buku, ada dalil, ada hukum, dan sebagainya, dan dikombinasikan dengan hasil dari lapangan, ya, untuk mendapatkan hasil data yang maksimal untuk memperbandingan atau komparasi dari data secara lapangan dengan data yang ada di teori dan juga secara dokumenter. Nah, ini juga instrumen penelitian. Jadi kualitas data yang kita kumpulkan itu sangatlah bergantung pada teknik pengumpulannya dan juga alat ukur yang kita gunakan untuk mendapatkan data tersebut. Ya, mohon teman-teman diperhatikan ini. Ya, instrumen penelitian ini atau alat ukur penelitian, alat yang digunakan untuk penelitian ini sangatlah penting untuk menyesuaikan data apa yang kita kumpulkan dengan instrumen apa yang kita gunakan. Jadi instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena-fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik fenomena tersebut variabel. Nah, jadi variabel itu adalah fenomena yang terjadi baik itu secara sosial atau fenomena di masyarakat, itu adalah disebut dengan variabel. Variabel dalam penelitian itulah hal-hal yang terjadi, ya. Fenomena-fenomena apa yang terjadi di masyarakat, kejadian di sosial masyarakat, itulah yang disebut dengan variabel. Misalnya variabel penelitian, ada variabel independen, ada variabel dependen. Itu nanti sudah disampaikan oleh Bu Eni.
Karena ada variabel bebas, ada variabel terikat. Jadi kemarin saya sudah sempat dengar Dr. Anang sudah sampaikan. Ya, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang bisa dipengaruhi, variabel yang mempengaruhi, dan variabel yang dipengaruhi. Instrumen jadi alat ya. Jadi ini macam-macam instrumen. Terakhir ya, ini slide terakhir. Macam-macam instrumen penelitian, ada tes, ada angket, ada wawancara, ada lembar observasi, ada catatan anekdot untuk mencatat gejala-gejala khususnya. Kemudian ada catatan berkala, daftar checklist, skala nilai atau rating scale. Nah, ini macam-macam dari instrumen. Nah, saya kira ini bukan hal yang susah Anda melakukan ini, kumpulan data, tapi yang prinsip yang paling terpenting bagi teman-teman sekalian adalah ini habis ya. Teman-teman sekalian, masih on ini atau sudah tidur ini? Soalnya DP kamera juga saya lihat tidak aktif. Masih, Pak. Oh, masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi, prinsip yang penting dalam pengumpulan data itu adalah komitmen kita untuk mendapatkan data yang benar. Itu yang penting. Ya. Komitmen kita betul-betul melaksanakan pengambilan data ini, atau kita cuma main-main. Ini yang penting itu adalah pada integrasi kita, ya. Jadi integritas kita dalam mengumpulkan data itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena kualitas data yang kita kumpulkan itu tergantung pada proses pengumpulan datanya. Nah, proses pengumpulan data tadi tergantung tekniknya seperti apa, instrumen apa yang kita gunakan, itu sangat penting. Apalagi teman-teman yang di puskesmas, kalau teman-teman mau mengumpulkan misalnya data, itu kan ada data instrumen kuesioner atau apapun yang ada di puskesmas atau di dinas kesehatan, itu kan ada pengumpulan data. Nah, sangat penting itu untuk menentukan bagaimana jenisnya. Kalau misalnya di masyarakat itu keinginan kita adalah observasi, makanya kenapa bidan desa itu sangat berperan penting itu di desa-desa, karena mereka kan yang tinggal di sana. Sehingga mereka yang tahu betul bagaimana fenomena kondisi masyarakat yang ada di sana, baik perilakunya, kesehariannya, kemudian bagaimana aktivitas kesehatannya, itu semua akan mereka pantau. Nah, itu yang penting untuk kita menjadi prinsip. Nah, kemudian yang saya sampaikan, tadi saya sampaikan adalah kualitas data yang kita kumpulkan itu sangat bergantung pada komitmen kita untuk mendapatkan data benar atau tidak, valid atau tidak, ya, kemudian jujur atau tidak, itu sangatlah tergantung pada pengumpul datanya. Ya, sangat tergantung pada pengumpul datanya. Jadi itu prinsip. Jadi saya sampaikan sekali lagi, jangan pernah Anda kemudian menyepelekan tentang data ini, pengumpulan data. Jangan pernah Anda menyepelekan itu. Ya sudahlah, juga cuma begini, nggak usah. Kalau orang lain berprinsip seperti itu, kita jangan. Ya, karena dalam mengumpulkan data itu sebenar-benarnya semaksimal mungkin, semampu kita untuk berupayakan mendapatkan data yang sebaik dan sebenar-benarnya. Karena data yang baik itulah yang tadi akan menentukan masa depan dari pengambilan keputusan. Saya seorang kepala puskesmas untuk mengambil keputusan program-program apa yang mau dibuat di setiap program ini, kegiatan ini yang dibuat, program ini yang dibuat, program ini dibuat. Jadi tergantung ada dasarnya. Misalnya Anda yang tinggal di desa, di kampung itu ada namanya KPMD, ada namanya Musdes, ada penyusunan RKPdes. Itu sangatlah tergantung pada proses-proses yang dilakukan oleh KPMD, Kadin Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang di sana mereka mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data-data dari berbagai aspek pertanian, ekonomi, perikanan, aspek kesehatan, aspek apa itu dikumpulkan. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena peran-peran mereka inilah yang sangat penting. Jadi kapasitas pengumpul data itu sangat penting dalam pengumpulan data. Kapasitasnya, kemampuannya, kejujurannya, integritasnya sangat diperlukan dalam pengumpulan data. Oleh karena itu teman-teman sekalian, nilai-nilai ilmiah itulah, kalau Anda Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan itu di lapangan, berarti prinsip-prinsip ilmiah ini adalah hal-hal yang digunakan dalam mendapatkan data secara jujur. Jadi orang yang ilmiah itu harusnya ke depan adalah orang ilmiah, adalah orang yang jujur untuk mendapatkan data-data tersebut. Jadi
memang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian ya teman-teman sekalian, di lapangan itu banyak sekali kendala-kendala, baik kendala secara psikologis, kendala alam, kendala apa dalam pengumpulan data, ya banyak sekali. Apalagi yang pegawai punya kendala-kendala psikologis terkait dengan belum dibayarnya ini, terlambat dibayar ini, terlambat BOK, terlambat ini sebagainya, itu adalah hal-hal yang sangat prinsip. Tetapi mudah-mudahan itu cuma sedikit pengaruhnya terhadap kapasitas kita dalam pengumpulan data untuk pelayanan di masyarakat. Ya, karena itu kan biasanya di puskesmas ada logmin ya, lokakarya mini untuk mengevaluasi program-program. Jadi data ini bagaimana cakupannya, betul ini bagaimana cara sekali-sekali teman-teman mempertanyakan bagaimana teknik pengumpulan datanya ini untuk mendapatkan cakupan ini. Sekali-sekali ditanya seperti itu. Bagaimana teknik pengumpulan datanya? Apakah diobservasi, apakah diwawancarai, atau hanya sebar angket dan sebagainya? Ya, teman-teman bidan ini tahu betul di teman-teman bidan yang di desa ini tahu betul tentang kondisi di masyarakat, sehingga itu menjadi pertimbangan ketika untuk mendapatkan informasi. Langsung, ini Ibu Kepala Puskesmas ada angkat tangan, ada yang mau disampaikan? Silakan, Bu Hikmah. Ya, Bu Hikmah ada raise hand. Apa ada yang mau disampaikan? Karena ini Ibu Kepala Puskesmas, mungkin kita bisa bertukar pikiran, banyak hal-hal yang bisa disampaikan. Bu Kapus, silakan. Atau tertindis. Ya, yang mau raise hand silakan, atau yang mau tanya kita diskusi langsung. Boleh, apalagi teman-teman yang praktisi kesehatan di lapangan. Ini banyak kendala-kendala terkait dengan pengumpulan data-data ini. Silakan. Ini ada 79 peserta ya. Saya kira ini sangat baik. Siapa tahu Ibu Citra di Morowali Utara ada permasalahan-permasalahan yang terkait kendala-kendala dalam pengumpulan data. Ini bisa di puskesmas. Ya. Ada yang reguler juga siapa tahu punya pengalaman atau apa yang. Jadi sekali lagi itu saya sampaikan integritas dari pengambil data itu ketika mengumpulkan data, pengumpulan datanya selain tergantung pada tekniknya ya juga instrumen penelitiannya sangat tergantung juga pada integritas diri yang kita bangun untuk keseriusan kita mengumpulkan data yang sebenarnya. Karena saya bilang tadi, segala keputusan itu ada pada data. Ya, segala keputusan itu ada pada data. Kita mau bikin program ini, kenapa bikin program ini? Itu kan di dalam puskesmas, kalau lakukan akreditasi puskesmas, ada proses, kalau kita melakukan program, ada MMD dulu. Ya, ada SMD, survei mawas diri, kita survei, itu adalah proses pengambilan data, kemudian MMD, musyawarah masyarakat desa, melakukan itu untuk mengambil keputusan. Kenapa keputusan program itu diambil? Karena ada landasannya di SMD. Sebenarnya ini adalah proses yang ada dilakukan di PBL. Mengambil keputusan mengolah data, oh ternyata ini yang tidak sesuai cakupan, ini ada permasalahannya dan sebagainya, maka itulah yang dilakukan untuk melakukan pengambilan keputusan, ya, pengambilan keputusan di puskesmas atau di dinas kesehatan. Dari data itulah kita mengambil keputusan untuk melaksanakan program-program. Jadi kalau salah data, maka salah kita mengambil keputusan. Ya, contoh yang paling sederhana kita ambil di dunia kedokteran. Misalnya orang datang di puskesmas atau rumah sakit dengan keluhan sesuatu. Nah, untuk mengambil keputusan mau dikasih obat apa, maka dia harus dilakukan diagnosis. Nah, diagnosis itulah ditanya-tanya apa gejalanya, kapan terjadinya, apa yang dia rasakan, apa yang sakit, dan sebagainya. Itu proses diagnosis untuk para dokter atau medis menentukan gejalanya apa, kemudian penyakitnya apa, dan memutuskan yang paling penting adalah dia dikasih obat apa. Nah, bayangkan kalau Anda salah mendiagnosis misalnya. Ternyata dibilang ya. Jadi ketika salah mendiagnosis, misalnya orang datang dengan keluhan sakit perut, ternyata gara-gara misalnya mungkin faktor
perawat atau dokternya salah mendengar, dia kira sakit kepala. Bayangkan dia diagnosis sakit kepala, padahal yang dia rasakan sakit perut. Maka diresepkanlah obat. Resep itu adalah proses pengambilan keputusan. Diresepkanlah obat sakit kepala. Maka diantar di apotek, dia kan tidak tahu, oh ini sudah dapat dari dokter, dan dokter kasih resep ini, dikasih. Padahal dia minum tidak selesai juga, masalah sakit perutnya, mungkin akan timbul masalah baru. Karena kenapa? Salah mendiagnosis, salah mengambil data, salah mengumpulkan data, sehingga keputusannya keliru untuk menentukan program atau menentukan keputusan apa yang diambil. Itu contoh kecilnya seperti itu. Ya, begitu juga dengan teman-teman yang lain, misalnya dia punya pacar, dia orang bilang, dia ketika informasi dikasih tahu, dengan HP pacar ini dia pergi baku bonceng dengan orang lain dan sebagainya. Dia belum tahu informasinya benar atau tidak, dia tidak perhatikan dulu apakah cek betul atau tidak, tiba-tiba datang berkelahi dan sebagainya, selesai, end. Ya. Padahal salah mengambil keputusan, ternyata yang dia bonceng itu adik atau saudara dan sebagainya. Ya. Nah, ini hal yang paling penting dalam mengambil keputusan adalah data. Ya. Data yang saya bilang tadi, yang tertinggi adalah bagaimana Tuhan melakukan keputusan seseorang dimasukkan ke neraka atau ke surga, itu karena ada data dari malaikat yang mengumpulkan segala amal baik dan amal buruk bagi setiap manusia. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Saya, Pak. Oh iya, Angelina, silakan. Pak, tadi kan di slide-nya Pak ada teknik pengumpulan data, kan ada 5 poinnya. Ya. Seandainya itu 5, Pak, cuman 4 yang dipakai, apakah ada pengaruh begitu sama Tompe Data atau bagaimana, Pak? Oh iya, Mohon baik. penjelasannya. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus, Angelina. Jadi, teknik pengumpulan data yang kita ambil itu sangatlah bergantung pada data apa yang kita mau ambil. Ya. Kalau misalnya sumber datanya secara kualitatif, maka cukup dua saja yang kita, misalnya teknik observasi. Jadi semakin banyak teknik yang kita gunakan, itu semakin bagus kualitas datanya, ya. Tetapi bukan berarti semua harus digunakan. Tidak semua harus kita gunakan. Jadi kita akan mencocokkan dengan jenis data apa yang kita ambil. Jadi saya bilang tadi, kalau jenis datanya misalnya data berupa angka-angka, kemudian kita bawa dengan wawancara, kan tidak cocok. Ya, misalnya kita wawancarai seseorang yang kita mengukur berapa panjang badannya, berapa tinggi badannya, berapa berat badannya. Kalau kita cuma wawancarai, kan tidak cocok. Ya, tidak cocok. Nah, tapi yang prinsipnya adalah teknik pengumpulan data itu adalah sangat menyesuaikan dengan jenis data apa yang akan kita ingin dapatkan. Nah, jadi tidak mesti harus 5 atau 6 atau 7 jenis pengumpulan data yang kita mau digunakan semuanya. Cuma itu ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau misalnya kita gunakan lebih banyak teknik pengumpulan datanya, maka semakin bagus, tetapi kita akan membutuhkan waktu yang panjang, kesempatan yang waktu yang harus banyak, kemudian dana yang kita gunakan harus panjang, dana yang harus kita gunakan itu harus banyak, ya, karena kita harus membutuhkan pembiayaan hidup dan sebagainya ketika kita sudah pakai observasi, wawancara, pengukuran dan sebagainya. Nah itu, tapi itulah konsekuensi kalau misalnya kita menggunakan data yang menginginkan data yang sangat valid, maka gunakanlah teknik pengumpulan data yang bervariasi, yang tadi itu, yang banyak. Maka silahkan teman-teman, kalau misalnya saya cuma gunakan 2 saja, observasi dengan wawancara, saya gunakan teknik pengukuran, saya menggunakan tes, ya, dan sebagainya. Itu semua adalah masing-masing punya punya pencocokan masing-masing, ya. Jadi teknik. Misalnya kita gunakan untuk mengukur tes kepintaran seseorang, maka yang kita gunakan adalah tes, misalnya, atau mengukur tingkat pengetahuan seseorang atau masyarakat, maka kita gunakan adalah tes, misalnya, ya, tes misalnya angka, kuesioner dan sebagainya, daftar pertanyaan. Nah,
Kalau kita menggunakan wawancara, ya mungkin kita melihat fenomena-fenomena apa yang terjadi, masyarakat apa yang dia lakukan di sana, dan sebagainya. Nah, kita melakukan teknik wawancara atau observasi lah, seperti itu. Jadi begitu Angelina ya. Jadi Siap, Pak. Makasih. sangatlah bergantung pada jenis data yang kita ingin peroleh, kemudian seberapa besar kesempatan dan juga pembiayaan yang yang tersedia, ya, yang tersedia. Seperti itu. Ada yang lain? Terima kasih, Angelina. Iya, Pak. Ada yang lain yang apalagi yang teman-teman di praktisi kesehatan punya kendala-kendala dalam misalnya data-data cakupan, data-data TPS-PK, data EPPGM, ya, data pengukuran stunting, ya. Ini betul. Jadi pengukuran sesuatu atau pengambilan data seseorang itu sangat bergantung pada kapasitas. Jadi kalau pengukuran misalnya teknik pengukuran misalnya antropometri, itu harus Anda dilatih dulu untuk mengukur antropometri. Ya, melakukan pelatihan pengukuran. Nah, itu akan berbeda dengan orang yang belum mendapatkan pelatihan pengukuran. Nanti saya minta sama Ibu Marcel, semua mahasiswa FKM itu harus dilatih melakukan pengukuran antropometri. Meskipun dia bukan peminatan gizi, dia harus melakukan pengukuran antropometri supaya semua orang dimanapun dia berada, kalau ada permasalahan itu dia punya kemampuan untuk mengukur antropometri, melakukan pelatihan antropometri, teman-teman yang FKM. Kemudian juga apalagi teman-teman yang apalagi yang di lingkungan, Kesling itu pengukuran kualitas lingkungan. Nah, itu pengambilan data melalui alat-alat yang digunakan. Itu ada untuk mengukur kebisingan, ada sound level meter, ada pencahayaan, ada lux meter dan sebagainya. Ada kemudian pengukuran kualitas air, ada secara parameter biologi, parameter fisik, kimia dan biologi. Nah, itu bisa digunakan. Nah, teman-teman yang di Kesling juga bisa lakukan proses-proses itu. Sebenarnya pengumpulan data ini Anda sudah lakukan, ya, baik di praktikum atau di PBL dan sebagainya sudah lakukan. Tapi yang paling terpenting adalah prinsip-prinsip dalam pengumpulan data selalu harus ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam melaksanakan apapun itu dalam pengumpulan data. Kebenaran dalam pengumpulan data, prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip kevalidan, valid dalam pengumpulan data harus tetap kita jaga. Bagi teman-teman puskesmas, ini harus, karena puskesmas itu adalah merupakan praktisi kesehatan yang ada di garda terdepan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu sangat diperlukan data yang baik. Karena itu prinsip-prinsip bagi teman-teman puskesmas itu adalah hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Mohon dijaga integritas kita dalam pengambilan data, khususnya petugas-petugas yang di lapangan. Mohon diberikan pengertian atau diberikan pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip pengumpulan data supaya Anda, Bapak Ibu sekalian yang bekerja di puskesmas dalam pengambilan keputusan baik dari lokmin maupun rapat koordinasi dengan dan sebagainya, lokakarya dan sebagainya itu berkualitas apa yang kita lakukan. Baik, ada lagi? Mohon nanti namanya di Zoom ini di nama yang sebenarnya supaya dia punya absensi saya bisa lihat.
Oke, sorry. Ini ada 77 partisipan ya, dan saya sudah print screen dan kita ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada yang mau diskusi 1-2 menit. Ini yang saya harapkan praktisi dari Puskesmas ini supaya kita diskusi bagus. Dan ya, kalau ada yang kendala-kendala terkait dengan metode pengumpulan data terkait program. Tapi mudah-mudahan teman-teman Puskesmas sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan proses-proses dalam pengumpulan data. Supaya data yang kita peroleh memang betul-betul laporan yang kita sampaikan betul-betul baik untuk dilakukan pengambilan keputusan. Apalagi yang kepala Puskesmas, kalau kepala Puskesmas itu wajib untuk mengevaluasi bagaimana cara metode pengukuran dari setiap anggotanya yang ada di pemegang program. Itu bagaimana metodenya dikumpulkan data ini, bagaimana betul-betul dilihat kondisinya, ya. Di data kualitatif dan data kuantitatif kalau dipadukan lebih mantap lagi kualitas datanya. Jadi ada data angka-angka, kemudian ada penjelasan-penjelasan yang fenomena yang tidak bisa disebutkan dengan angka-angka, bisa dilengkapi dengan data-data yang bersifat kualitatif. Itu luar biasa. Sehingga kelengkapan data dari angka-angka, kemudian dari secara narasi, bagaimana fenomena yang terjadi itu bisa kita mengambil kesimpulan. Jangan hanya lihat angka-angka sekian, kemudian tidak memperhatikan faktor-faktor yang bersifat non-numerik, ya, non angka-angka. Ada lagi? Ada yang lain? Tidak ada? So, mudah-mudahan semua mengerti semua. Bisa diaktifkan kameranya 1 menit. Bisa saya meyakinkan bahwa Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian betul-betul hadir. Ini juga penting, ya, karena saya mengumpulkan data bahwa data Anda hadir atau tidak hadir kan harus diobservasi lewat kamera ini. Nah, ini salah satu prinsip tadi kita bilang tadi. Kalau betul-betul data ini betul-betul kita mengumpulkan. Saya kan ingin data bahwa Anda hadir di pertemuan ini, maka saya harus mengobservasi yang benar-benar. Yang lain-lain ini kayak ya. Ini yang putar musik, ada ikut kuliah. Masalahnya kalau putar musik baru nggak ikut kuliah, apa yang Anda dengar? Ya, baik, nanti teman-teman kalau yang punya waktu lihat jadwal proposal dan sebagainya, kakak-kakak kalian, karena mau persiapan karena gini, Anda ini semester 6 ini sudah Juli mau final, ya. Juli mau final itu, kemudian di September mau masuk semester 7 itu sudah mulai penyusunan karya tulis ilmiah, skripsi, ya, proposal semester 7. Dan tahun ini Anda di akhir tahun ini Anda sudah menerbitkan pembimbing tugas akhir sudah diterbitkan. Kemungkinan di bulan November atau Desember tahun ini Anda sudah harus maju prajudul, ya. Prajudul, judul yang harus Anda mau teliti misalnya minimal 3 permasalahan yang, jangan judul, permasalahan ya. Di permasalahan ini yang tergantung pada data. Permasalahan yang Anda dapatkan, permasalahan
kesehatan masyarakat di masyarakat yang Anda dapatkan melalui data-data sekunder, atau berupa fenomena Anda studi pendahuluan di mana, kemudian Anda masukkan itu dijadikan sebagai, jadi kalau prajudul nanti ke depan Anda jangan cari judul ya, tapi jadi permasalahan, cari permasalahan apa, data misalnya tidak cakupannya tidak sesuai, data tidak mencapai target, kemudian data itu yang Anda bawa, Pak, Bapak, Ibu dosen, ini data saya, ini permasalahan saya, tolong diformulasikan, bantu saya untuk diformulasikan jadi judul. Nah itu, jadi judul nanti diformulasikan di dalam dalam prajudul itu. Tapi yang terpenting adalah Anda punya permasalahan apa yang mau diselesaikan, karena prinsip penelitian adalah menyelesaikan permasalahan. Ya teman-teman, mohon persiapkan diri. Sekarang jangan lagi hal-hal dipikirkan. Sekarang Anda sudah mau semester 7 ini, mau tugas akhir, di November atau Desember Anda akan prajudul. Ya, November atau Desember Anda prajudul, dan di situ itu juga akan keluar pembimbing dan Anda berproses. Ya. Baik, jangan stres. Saya stres satu-satu di pemuka dibilang prajudul di bulan Desember. Ya, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di hari libur sebenarnya. Ada yang baru bangun saya lihat ini. Kemudian mengganggu aktivitas liburnya dan sebagainya. Cuma ini kita mencocok-cocokkan waktu sebenarnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Prinsipnya seperti itu. Dan nanti tunggu perkembangan seperti apa atau minggu depan atau 2 minggu depan Bu Erni atau Dr. Amin akan itu metode penelitian. Cuma saat begini, saya berpesan prinsipnya begini teman-teman, tolong jangan jadikan kuliah ini sebagai salah satu referensi untuk mengetahui metodologi penelitian. Baca jurnal, baca buku, baca di website dan baca penelitian-penelitian. Anda tidaklah sekarang kan tidak ada yang membatasi Anda untuk membuka apa saja di internet ya. Tinggal Anda sendiri yang mengendalikan Anda membuka apa. Ya. Ini yang penting. Tolong jangan jadikan kuliah itu perkuliahan tatap muka ini atau virtual sebagai salah satu-satunya cara untuk belajar. Bukan. Mohon dipahami teman-teman, untuk pengembangan pola pendidikan, pola-pola sekarang ini bersifatnya student central learning, adalah pembelajaran terpusat pada mahasiswa atau siswa. Jadi tolong Anda harus punya buku, Anda harus punya jurnal yang Anda kumpulkan, kemudian ada pelatihan-pelatihan apa yang pengolahan data dan sebagainya yang di luar sana banyak sekali secara online, mohon ikut dan sebagainya. Itu prinsip-prinsipnya pembelajaran ya. Jadi jangan Anda sudahlah kuliah, bangun, makan, tidur, kuliah, dan tatap muka, bukan itu sebenarnya teman-teman sekalian. Mohon dipahami ini. Jadi teman-teman mohon belajar dengan mandiri terkait dengan hal-hal yang perkuliahan. Bukan hanya soal metodologi penelitian, tapi ini adalah mata kuliah yang penting dalam menentukan Anda mau tugas akhir. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlalu banyak menggurui, bukan. Saya hanya memotivasi bagi teman-teman supaya lebih semangat lagi, karena sadar tidak sadar Anda waktu berjalan terus, Anda sudah sampai di penghujung semester 6, mau masuk semester 7. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa di tengah pandemi ini, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka ya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan semangat, kesehatan untuk belajar, dan apapun itu prinsip-prinsip kesehatan masyarakat kita harus selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena public health itu bukan soal pikiran. Bukan hanya pada pikiran, public health itu adalah jiwa. Jiwa ketika kita melakukan sesuatu, maka pertimbangan kesehatan itu adalah selalu yang paling utama. Itu adalah jiwa public health. Ya, upaya-upaya promotif preventif menjadi jiwa kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nanti jalan-jalan ke kampus, tapi protokol kesehatan harus kita diterapkan untuk lihat-lihat teman-teman yang ujian proposalnya. Kakak tinggal kalian ujian proposal. Oke, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, saya